Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ismaryanti SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN Karangsari, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Karangsari beserta staf karyawan. Kemudian yang kami hormati Bapak Komite SDN Karangsari yang alhamdulillah pada hari ini sudah hadir. Perwakilan wali murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang kami hormati pula, serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, waktu untuk berkumpul bertatap muka dalam acara pemaparan budaya positif oleh CGP PGP Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan, Ibu Ismaryanti SPDSD. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
dengan ucapan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini saya di sini selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara yang akan kita lewati bersama. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan, dilanjutkan acara yang ketiga yaitu acara inti, dan yang terakhir adalah doa penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya yaitu acara sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru perwakilan dari guru senior SDN Karangsari yaitu Ibu Muyassaroh SPD SD MAP. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ismariati SPD SD selaku Kepala SDN Karangsari Bojong, yang kami hormati para komite beserta khususnya Bapak Haji Sodikin beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta stafnya SDN Karangsari Bojong, yang kami hormati pula wakil wali murid dari kelas 1 hingga kelas 6 yang kami banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada pagi hari ini kita telah mendapatkan nikmat dan rahmat yang terbesar, yaitu nikmat sehat, dan semoga selalu sehat. Sampai detik ini kami dapat berkumpul di ruang kelas 1 SDN Karangsari Bojong dalam rangka memperlancar jalannya pemaparan pemahaman budaya positif dari materi tersebut, yaitu materi program CGP PGP Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan kelas 6191A Jawa Tengah, yaitu dengan atas nama dari beliau Ibu Ismariati SPD SD, juga dengan pengajar praktiknya yaitu Ibu Tri Sumarni SPD, yang mana pertemuan kali ini tidak ikut serta karena ini pemaparan ketiga, ya, bukan acara pendampingan, tapi ini pemaparan program dari CGP tersebut yang semoga dapat berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bapak Ibu yang kami hormati beserta tamu undangan, saya pribadi berdiri di sini mewakili seluruh guru SDN Karangsari Bojong, yang mana
sekedar akan menyampaikan sepatah dua kata, yaitu sambutan terhadap terutama para tamu undangan yang saya ucapkan sugeng rawuh kepada komite serta jajarannya, lalu sugeng rawuh kepada para wakil wali murid kelas 1 hingga kelas 6 SMK Tansri Bojo. Kaula hatur akan matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya selaku tamu undangan sudah sudi merelakan waktu dan tenaganya untuk menghadiri undangan dari Bu Ismariati, yang mana biasa kegiatan rutin panjenengan para ibu saatnya masak, jadi berkorban untuk belum masak. Para bapak juga mendampingi para istri tercinta harus meluangkan ke sini. Untuk itu kami wakil dari para guru SMK Tansri Bojo mengucapkan beribu terima kasih untuk waktu dan tenaga, juga sumbangsih pikiran yang telah panjenengan berikan saat ini. Yang kedua, terima kasih kepada adik-adikku, guru-guru senior juga guru junior, pokoknya yang jelas para guru SMK Tansri Bojo yang sudah membantu jalannya dari acara kali ini dari pra hingga detik ini, yang semoga dapat berjalan lancar. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami sampaikan pula mohon maaf kepada panjenengan semua dari penyambutan terhadap panjenengan atas kehadiran panjenengan. Kami tidak bisa menyambut yang sempurna, yang lengkap. Contohnya di saat panjenengan rawuh tidak kami sambut di depan pintu atau dituntun masuk ke ruangan. Nun saya nggih, karena panjenengan sudah hafal lokasi SMK Tansri Bojo karena sekolah ini milik panjenengan. Nah, alhamdulillah panjenengan sudah tergowo, sudah otomatis saged lan turun mlebet piyambak nggih, walaupun sekedar 1-2 guru wakil menyambut panjenengan, terutama dari Bu Ismariati sendiri yang bersangkutan. Dan mohon maaf sekali lagi dari pasugatan yang ala kadarnya yang dihaturkan dengan panjenengan, mungkin wonten kathah kekirangan nggih, nuwun maklum, dimaklumi lan nuwun agunge pangapunten ingkang kathah. Sekedar itulah batas dari keadaan saat ini, penyesuaian dari situasi dan kondisi yang semoga dapat diterima ala kadarnya tersebut dengan keikhlasan yang penuh. Ikhlas ya Bu? Sekeco mboten sekeco nyuwun disekecaken. Nggih, matur sanget saking rawuh lan keikhlasan panjenengan. Saya ucapkan selamat dan semoga sukses, berjalan lancar dan berhasil sampai program atau kegiatan berikutnya sampai lulus. Kali ini selamat pula dan tetap semangat. Semangat habis? Semangat. Oke. Terima kasih. Untuk itu dari saya pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan lan kurang pas. Kami mewakili dari para guru SMK Tansri Bojo sepeda malih ngaturaken pangapunten ingkang kathah. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan pemahaman budaya positif oleh CGP PPP Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Ismariati SPDSD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Nila sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Karangsari, kepada Bapak Ibu segenap komite SDN Karangsari, kemudian kepada Bapak Ibu wali murid SDN Karangsari yang mewakili, yang kami hormati dan kami muliakan pada siang hari ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menghadiri acara ini dalam pemaparan penyebaran pemahaman budaya positif. Kemudian yang berikutnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila nanti dalam penyampaian materi ada salah dalam penulisan atau dalam ketikan, dalam slide, ataupun salah dalam saya mengutarakan dalam bentuk-bentuk kalimat yang kurang pas. Bapak Ibu semuanya, saya pertama akan menyapa. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, semuanya dalam keadaan tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu, hari ini adalah kegiatan yaitu penyebaran pemahaman budaya positif kepada Bapak Ibu Guru SDN Karangsari dan kepada orang tua wali murid SDN Karangsari. Materi ini adalah terdapat pada modul 1.4 dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pekalongan kelas 06191A Jawa Tengah, yang nanti akan disampaikan oleh saya yaitu Ismaryanti SPDSD. Sekaligus perkenalan nih Bapak Ibu, intinya dalam menyampaikan materi saya sudah memperkenalkan diri. Bapak Ibu, apa tujuannya dari kegiatan hari ini? Langsung Pak Ismanti. Yaitu tujuan penyebaran pemahaman budaya positif adalah satu, memberi pemahaman disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan restitusi pada guru dan orang tua. Yang kedua, memberi pemahaman pada guru dan orang tua untuk menumbuhkan pribadi murid yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kemudian tujuan yang ketiga adalah memberi pemahaman pada guru dan orang tua untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Kemudian yang keempat, membantu guru dan orang tua untuk mendampingi murid dalam menyelesaikan masalah dengan cara kolaboratif atau kerjasama antara guru dan murid. Bapak Ibu, untuk mindful dari kegiatan ini supaya konsentrasi, kira-kira kesepakatan apa yang kita sepakati dalam kegiatan ini? Kira-kira kesepakatannya apa dari Bapak Ibu peserta? Kami menggali yang pertama, kira-kira supaya lebih konsen, Bu Muya bisa mengutarakan. Supaya lebih konsen berarti kita apa ya? Men-silent bisa ya Bapak Ibu ya. Men-silent HP, kemudian fokus pada materi. Intinya kita pikiran yang di rumah karena sudah ada di sini ya. Intinya pikiran sudah di sini ya Bapak Ibu, menurut saya. Kemudian yang berikutnya, apabila ingin mengajukan Mbak Linda, bisa mengajukan pertanyaan atau pendapat, bisa apa biasanya? Ya bisa tunjuk jari atau minta izin seperti itu supaya kami tahu bahwa nanti ada yang ingin mengutarakan pendapat atau bertanya. Tapi kalau sesi ini saya kira khusus pemaparan, nanti lain-lain pertanyaan di sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Kemudian apabila ada kepentingan menjawab telepon bisa keluar ruangan.
yang digali bersama, didiskusikan bersama. Bapak Ibu untuk lebih konsen, lebih menggugah semangat Bapak Ibu sudah semangat? Sudah? Semangat? Bahagia? Senang? Iya. Untuk lebih senangnya, untuk lebih bahagianya dan semangat, mari Bapak Ibu untuk sebelum mendalami materi bersama hari ini, kita akan ice breaking, ya, bersama-sama. Kira-kira ice breaking-nya apa, Bu Ayu? Bisa? Ice breaking-nya apa? Mari atau menyanyi, menyanyikan lagu atau tepuk? Oh jangan. Bu Nela kira-kira apa tadi, menyanyikan apa? Menyanyikan apa coba? Oh iya, terima kasih Bu Nila. Nanti kita akan ice breaking menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Cukup semangat. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama yaitu Bapak Ibu akan diperkenalkan tentang perubahan paradigma makna dari kata disiplin. Yang sebelumnya adalah makna kata disiplin itu menakutkan bagi anak-anak, seolah-olah murid itu harus mematuhi semua tata tertib peraturan-peraturan di sekolah yang intinya anak-anak itu bisa juga merasa tertekan. Hari ini akan diperkenalkan perubahan paradigma makna kata disiplin yang berpihak pada kemerdekaan murid, yaitu untuk menciptakan siswa yang merdeka. Syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari
harus begini, anak-anak harus begitu. Tapi mereka melakukan disiplin atas kesadaran dari dalam diri. Itu perubahan paradigma makna kata disiplin. Kemudian berikutnya disiplin positif. Apa itu Bapak Ibu kira-kira? Disiplin positif apabila dikaitkan dengan paradigma makna kata disiplin yang berpihak pada murid, memerdekakan murid dari motivasi internal tanpa murid itu tertekan melakukan sesuatu. Coba dari Bapak Ibu ada yang mau mengungkapkan pendapat apa arti disiplin positif? Bu Mai, ada disiplin positif itu apa? Untuk murid ini masih universal berarti Bu Yas. Untuk semuanya, iya. Bisa selain menggunakan kata-kata ini. Kalau di sini disiplin positif terjadi ketika seseorang tidak melakukan sesuatu karena takut, ya, melakukan sesuatu karena takut. Ini maaf, tidaknya dicoret Pak Islam atau didelek, ya, melakukan sesuatu itu karena takut atau hukuman. Jadi seseorang atau murid atau manusia melakukan sesuatu itu bukan karena takut, bukan karena hukuman atau konsekuensi. Disiplin positif seseorang melakukan sesuatu karena menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Lah nilai-nilai itu nilai-nilai apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang ada pada norma-norma masyarakat, seperti nilai keagamaan, nilai budaya, terus nilai sopan santun, nilai moral, itu berpatokan seperti itu. Kira-kira ada yang lain dari peserta? Ibu Muyas boleh? Monggo. Ada atau tidak? Kalau tidak, naik ya Bapak Ibu nggih. Teori kontrol sekarang. Teori kontrol pengertiannya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri atas tindakan kita. Ya, kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri kalau berbuat sesuatu. Seperti anak-anak berbuat kebaikan, kebajikan, jika dikontrol tiap hari, Bapak Ibu coba bayangkan bagaimana. Guru bagaimana akan repot atau tidak? Repot atau tidak? Iya kan? Misalnya mau sekolah, orang tua mengontrol terus, mengendalikan, capek tidak orang tua? Capek, tetapi karena atas dasar kemauannya sendiri anak-anak sudah punya kontrol, pengendalian diri yang bagus, anak-anak akan bangun sendiri, subuh bangun sendiri, mandi sendiri, lebih mandiri. Kira-kira lebih enak dikontrol oleh orang lain atau lebih tumbuh dari diri sendiri Bapak Ibu? Coba bagaimana Bapak Ibu? Iya, lebih enak kita berbuat kebajikan dari dalam diri tanpa dikendalikan oleh orang lain, tanpa dikendalikan oleh aturan-aturan yang terpampang di dinding kelas atau di dinding kantor, atau kalau di balai desa ya di dinding balai desa. Semuanya kalau melakukan sesuai nilai-nilai kebajikan yang ada di masyarakat, dalam agama atau di sekolah, norma-norma sekolah, atas motivasi internal, itu lebih apa Bapak Ibu? Lebih kuat atau lebih permanen atau cepat berubah? Coba Bapak Ibu, lebih apa? Iya, lebih permanen. Terima kasih Bu Muyas atas apa ya, umpan baliknya dari poin 2 dan 3. Kemudian lanjut poin keempat ya Bapak Ibu ya. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, antara lain 1, orang melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini namanya motivasi apa Bapak Ibu? Coba melakukan sesuatu atas dasar
dari luar hukuman, kalau saya tidak ini nanti dihukum, sehingga saya mau melakukan saja. Motivasi apa? Coba eksternal. Terima kasih Bu Ayu ya. Ini adalah tingkat rendah, paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi? Mendapatkan apa Ibu? Bapak? Hukuman, sehingga melakukan karena hukuman. Jika tidak ada hukuman, saya tidak perlu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, teori motivasi yang ketiga adalah orang melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini masih motivasi apa Bapak Ibu? Eksternal juga, di luar dari diri kita. Oke ya. Nah ini adalah motivasi yang kedua, teori motivasi yang kedua. Kemudian teori motivasi yang ketiga, orang melakukan sesuatu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu menjadi orang yang akan menghargai dirinya sendiri dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya itu nilai-nilai yang mana Bapak Ibu? Ya tadi yang digali dari nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat, norma sopan santun, nilai kebajikan. Tadi yang dinyanyikan melalui Ice Breaking, itu kan di dalamnya ada nilai-nilai. Nilainya apa tadi yang pertama? Coba Bu Mai. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itulah nilai-nilai yang murid percaya, murid-murid kita, murid-murid percaya bahwa ada nilai-nilai yang harus diyakini, sehingga mereka sadar akan melakukan perbuatan yang baik di sekolah maupun di rumah. Ini adalah teori motivasi yang ketiga. Kira-kira lebih kuat dari teori yang kedua, satu, atau lebih lemah Bapak Ibu? Yang ketiga lebih kuat, lebih terpatri dalam jiwa anak-anak. Nah inilah yang nanti kita inginkan, motivasi yang nanti timbul pada anak-anak, sehingga guru dan orang tua tidak perlu mengontrol terus-menerus, nanti akan hemat energi tenaga kita. Tidak perlu mengontrol anak, kamu besok harus ini, kamu nanti harus mengerjakan, kamu harus nyapu, kamu harus piket. Tidak usah Bapak Ibu, karena mereka sudah percaya pada nilai-nilai. Lanjut Pak Iswandi yang berikutnya. Pemahaman yang berikutnya kelima yaitu hukuman. Tadi kok ada hukuman, artinya apa sih hukuman itu? Yaitu hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran yang mencoba mengontrol anak dengan membayar impas atas kesalahan. Murid akan tersakiti. Kemudian peraturannya adalah kamu harus. Sistem tidak berjalan bila murid tidak takut. Nah ini yang dikhawatirkan seperti ini. Ada peraturan, ada konsekuensi, tetapi murid tidak takut. Akhirnya banyak apa Bapak Ibu? Pelanggaran, karena murid itu masih melakukan sesuatu atas dasar adanya hukuman. Tindakan terhadap suatu pelanggaran yang mencoba mengontrol anak. Di sini hukuman itu mengontrol. Kontrol dari luar, posisinya mengontrol motivasi anak dalam melakukan sesuatu. Kemudian 6 penghargaan, artinya menimbulkan ketergantungan karena murid akan melakukan hal yang baik jika ada imbalan atau hukuman. Hal ini akan menghambat motivasi internal. Tadi yang teori yang ketiga kan motivasi internal Bapak Ibu ya. Tanpa adanya hukuman, penghargaan, anak-anak bisa langsung melakukan nilai-nilai kebaikan. Tapi karena misalnya kemarin
umpan baliknya akan menimbulkan kurang kuat. Kelihatannya bagus, wah Bu Is itu murah, memberi sesuatu, memberi hadiah, sesaat akan suka anak-anak, tapi meracuni anak-anak. Iya, motivasinya eksternal. Yang bagus, anak-anak tanpa dikasih hadiah maju, tunjuk jari semua. Saya Bu mau nyanyi, seperti itu. Karena sudah ada motivasi yang kuat. Apa? Dia percaya bahwa saya akan nyanyi ke depan, ada nilai kemandirian, berani. Ada nilai tanggung jawab, bahwa saya sudah diajari lagu P5, saya harus bisa. Ada motivasi yang kuat. Saya bisa. Kreatif, ada juga nilai kreatif. Saya maju ke depan, ada nilai kreatif. Di situ dia menyanyikan dengan nada-nada yang bagus, kemudian sambil tenggak-tenggok, itu kan kreatif anak-anak sambil bergerak. Itu anak-anak percaya. Tapi kalau diberi penghargaan, sejatinya adalah mematikan motivasi internal anak-anak. Percaya enggak Bapak Ibu? Pada saat kita memberi hadiah atau penghargaan pada anak, itu nanti anak-anak akan terhambat motivasi internalnya. Yakin atau tidak Bapak Ibu? Kurang yakin anaknya. Kalau kita yakin itu akan. Kalau kita yakin, tapi kalau pada anaknya kita perlu menanamkan, perlu melatih seperti itu. Nah, inilah perlunya Bapak Ibu guru belajar bersama. Seperti itu sehingga kita nanti dalam menghadapi permasalahan pada anak nanti kita akan bisa juga, karena dasar kita belajar di sini kita adalah belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Ya, belajar bersama nanti untuk bekal menghadapi pembelajaran dengan anak-anak. Bapak Ibu wali murid juga menghadapi mendidik anak-anak di rumah. Kemudian yang ketujuh, konsekuensi. Kalau tadi hukuman itu menimbulkan rasa sakit, penghargaan menimbulkan rasa gembira, tapi juga mematikan motivasi intrinsik. Yang berikutnya konsekuensi adalah bentuk disiplin sudah terencana Bapak Ibu dari guru, disetting, direncanakan, diprogramkan oleh guru, tetapi disepakati, diutarakan, diumumkannya oleh guru, sehingga murid sudah mengetahui konsekuensinya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Hal ini akan memerlukan monitoring dan pengawasan. Kira-kira konsekuensi ini motivasi eksternal atau internal Bapak Ibu? Konsekuensi eksternal. Terima kasih Bapak Ibu atas umpan baliknya. Motivasi eksternal. Iya, karena apa? Ini masih kontrolnya dari luar. Bapak Ibu ada yang bisa memberi contoh tentang konsekuensi untuk anak-anak di kelas? Silakan, ada yang bisa? Silakan. Contoh anak ada gini, ada yang Silakan Bunda pakai ini. Terima kasih. Ya, kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Dari Konsekuensi. ya. Dari adanya konsekuensi tersebut, siswa pemberian tugas dari guru kepada siswa. Nah, biasanya anak itu seringnya tidak mengerjakan tugas atau istilah tugas rumah yang kalau dulu PR sekarang tugas. Itu dia biasanya tidak mengerjakan. Nah, karena sudah tahu ada konsekuensinya bila tidak mengerjakan, maka dia mengerjakan. Karena konsekuensinya umpama yang sudah disepakati bersama dari guru dengan murid itu, kalau tidak mengerjakan tugas, nanti anak tersebut akan disuruh membersihkan sampah di halaman sekolah. Nah, maka dia karena takut nanti disuruh untuk mengerjakan membersihkan sampah di lingkungan sekolah, maka dia mengerjakan tugas tersebut. Jadi mengerjakannya bukan karena motivasi diri, tapi karena ada hukuman, sama aja itu konsekuensi yang pasti. Terima kasih ya. Dan Bung Muyas, terima kasih Bung Muyas atas contoh dari konsekuensi
konsekuensi yang diterapkan oleh guru di kelas. Murid tahu ya Bu ya, ada konsekuensi seperti itu. Tahu, murid itu tahu Bapak Ibu. Konsekuensi itu tahu, tapi kalau hukuman tidak. Ya, kalau hukuman itu tiba-tiba sepihak. Kadang tidak direncanakan. Kamu saya hukum ya, kan tidak pakai sepatu hitam. Sana sendiri di uang BP bimbingan penyuluhan tidak boleh kembali ke kelas. Itu kan anak menyendiri. Itu anak nanti timbul rasa malu, kesakitan, berkepanjangan, itu hukuman. Dan anak-anak tidak tahu sebelumnya. Anak-anak pakai sepatu kan tidak hitam, terlihat di guru. Ya tiba-tiba diberi hukuman, itu anak-anak tidak tahu, langsung diberi hukuman. Itu tidak tahu. Nah, itu hukuman itu biasanya mendadak dan menyakitkan untuk anak, memberi kesakitan yang berkepanjangan. Itu dampaknya. Kemudian konsekuensi juga ya, kontrolnya dari luar. Ya, dampaknya juga kesakitan. Walaupun baik konsekuensinya bentuknya, tapi lebih baik daripada hukuman. Lebih mendidik, yaitu membersihkan sampah. Lebih mendidik, tapi ada rasa sakit juga pada anak, masih ada, tapi sedikit seperti itu. Lah kemudian apabila digali itu kan tidak melaksanakan tanggung jawab ya Bu Nuyas ya, tidak melaksanakan tanggung jawab, nilai keyakinannya adalah tanggung jawab. Tidak mengerjakan PR itu nilai yang perlu digali itu tanggung jawab. Nah sehingga anak-anak konsekuensinya menyapu halaman sekolah. Itu kalau anak-anak menyapu sendiri, kira-kira perasaan Bapak Ibu bagaimana kalau jadi anak-anak lainnya di kelas menyapu sendiri? Rasa berat ya? Iya, ada rasa berat, ada rasa malu. Itu bukan solusi karena tidak memerdekakan anak. Tadi yang diutarakan disiplin positif adalah yang memerdekakan perasaan anak-anak. Anak-anak tetap nyaman, tetapi ada solusi seperti itu. Tidak jelas, iya. Melakukan besok akan bertanggung jawab lagi. Oke, lanjut. Konsekuensi sudah ya Bapak Ibu ya. Terima kasih umat baliknya. Yang kedelapan, kita akan mempelajari nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosen, di mana kedua pakar pendidikan memartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri sendiri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia di sini mengacu pada nilai-nilai mulia yang dianut seseorang, dinamakan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak atau murid di Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi, antara lain 1. Coba apa Ibu Nela bisa dibaca? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iya, kemudian Ibu Ayu boleh dibaca? Iya, terus bisa lanjutnya? Iya, oke. Itulah nilai-nilai kebajikan yang akan ditanamkan oleh anak-anak, murid-murid di seluruh Indonesia. Lah di negara-negara lain pun hampir sama Bapak Ibu. Mereka mengambil nilai-nilai yang sebagian besar itu lintas agama, suku, bangsa, perbedaan-perbedaan itu secara umum. Di situ saling menghargai perbedaan, menghargai keanekaragaman. Masing-masing negara, bahkan lembaga-lembaga di Indonesia itu ada yang mengambil nilai-nilai yang lain. Ada mungkin nilai menghormati kesetiakawanan sosial. Itu biasanya kalau yayasan itu mengambil nilai kebajikan kesetiakawanan sosial. Itu ada juga yang seperti itu ditambahi. Tapi patokannya ini nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa mencari nilai-nilai yang lebih detail dari setiap poinnya di sini.
Boleh? Contoh, satu, beriman dan bertakwa, boleh diuraikan? Ya Bu Nila, coba diutarakan saja, boleh. Untuk contohnya Iya, contohnya. pembiasaan pagi mungkin Bu Nge. Iya. Pembiasaan pagi doa bersama di halaman, kemudian pembacaan Asmaul Husna, sholat berjamaah, zuhur dan duha. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Nila, luar biasa, antusias sekali dan semangat. Kemudian nilai-nilai berkebinekaan global, monggo Ibu Linda bisa memberi contoh. Berkebinekaan global, Menghormati antar suku agama, yang menghormati suku-suku bangsa yang ada di Indonesia yang berbeda-beda. yang berbeda-beda ya. Ada yang mau menambah dari Bapak Ibu Wali Murid? Ya, Bu Yas, tentunya banyak sekali ya perbedaan yang ada di negara kita itu. Ya, terima kasih. Di samping menghargai ataupun menghargai dan mengakui adanya kebinekaan tersebut, yaitu adanya berbineka suku-suku bangsa dan juga yang real di kehidupan sehari-hari dari anak di lingkup kita, pendidikan kita di sini tentunya di SD Karangsari. Contoh, melakukan atau mengadakan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Itu kan di situ beragam dari kelas kan yang satu. Iya. Terus solidaritas dari berbagai asal anak dari luar kota ataupun dari anak setempat, itu harus akrab, saling mengenal, akrab dan saling menghormati. Terus keanekaragaman dari agama itu juga ya kan, mungkin ada mayoritas di sini Islam, terus tidak boleh tidak boleh mengucilkan yang non Islam, mungkin ada yang non Islam kayak gitu. Begitu juga gurunya, tentu ada kan dari setiap instansi pendidikan pasti ada tenaga pendidikan, juga tenaga pendidik, ada non Islam dan mayoritas juga Islam di sini. Setiap pelaksanaan itu Iya. menghormati yang lain. Iya, semuanya. Iya, di antaranya itu dan lain-lain. Terus kalau upacara bisa diangkat nggak? Upacara hari ini, Upacara di Senin itu upacara bendera. Nah, di sana itu bisa. Kemudian dalam memperingati hari nasional juga ya, pokoknya yang lain. itu kan pakai baju adat. Dan itu juga menunjukkan kebinekaan bermacam-macam pakaian adat dari masing-masing suku bangsa. Secara global karena salah menyeluruh baik nasional maupun internasional. Kemudian untuk penerapan anak-anak di kelas itu Penerapan anak-anak di kelas bisa diwujudkan dengan kegiatan kegiatan berkelompok itu antar di saat mengerjakan tugas itu tidak membeda-bedakan itu kamu anak dari mana, yang perlu ya bukan dari anak Karangsari, dan itu dia tidak perlu untuk dikesampingkan di anaknya itu dibina untuk bisa menerima dari berbagai asal anak-anak tersebut atau temannya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Nela, Bu Linda, Bu Muyas. Terima kasih aspirasinya dari poin berkebinekaan global. Sekarang gotong royong, tentunya banyak sekali ya Bapak Ibu, nilai-nilai gotong royong di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. Coba apa yang perlu ditanamkan ke anak-anak? Kalau di kelas biasa, contohnya apa? Piket, ya? Ya, kerja bakti di hari Jumat. Kalau di lingkungan rumah bisa diperkenalkan pada anak-anak, Bapak Ibu, Pak Sodikin bisa diberi contohnya. Misalnya untuk kegiatan masjid, monggo anak-anak diikutsertakan tidak kalau di lingkungan. Ya, biasanya di musola itu kerja bakti untuk bersih-bersih musola. Iya, anak-anak itu juga ya Pak. Dan menggerakkan biasanya peringatan hari besar Islam.
juga suatu partisipasi anak-anak. Di situ datang itu kan luar biasa, anak-anak mau datang, apalagi mau mendengarkan dengan big fokus, mindful ya, seperti Bapak Ibu di sini kan full pikirannya ya, wah mau belajar bareng ini. Bu Linda dari tetangga mau kesini juga. Semangat dah Bu Linda? Semangat. Oke, terima kasih Pak Sedikit atas peran sertanya dari lingkungan ya untuk mendidik anak-anak. Atau Pak Budi ada? Ada? Yang dari ibu-ibu? Ibu Gotong royong Pak Budi. ya, gotong royong, contoh, silakan. Mandiri, sekarang mau mandiri ya, ya. Mandiri contohnya ibu di rumah, contoh Di rumah. Kebetulan saya sendiri jarang di rumah, jadi anak-anak kalau mau makan bisa masak sendiri atau membeli sendiri. Oh, berarti sudah motivasi intrinsik ya ibu ya. Sudah, kamu nanti masak ya? Kamu nanti makan sendiri ya? Tidak ya ibu ya? Tidak. Sudah motivasinya sudah dari dalam. Iya. Oke, terima kasih. Sampai kebersihannya juga. Iya, ikut mendukung pendidikan ya. Iya. Tidak hanya Bapak Ibu guru saja yang di sekolah, tapi Bapak Ibu ikut ya. Supaya apa? Supaya nilai motivasi intrinsiknya lebih kuat dan permanen sampai dewasa. Terima kasih aspirasinya, tepuk tangan untuk Pak Sodikin dan Ibu Dena Yasmin, tepuk tangan. Oke, sekarang kreatif bernalar kritis, kreatif bisa di rumah, di sekolah. Bu Muyas lagi kreatif. Kreatif contoh dari proses pembelajaran. Sebelum diperintah gurunya, dia sudah mengerjakan soal-soal latihan buat kreatif. Oh ya, Anak pandai membuat peragaan. termasuk kritis ya Bu, Ya. mengungkapkan langsung caranya. Bisa mempersiapkan dari alat dan bahannya. Ya. Terus dipresentasikan ke depan. Yang lain komen, itu kan kritis ya, memberi refleksi. Kekurangannya apa setiap kelompok. Oke, seperti itu Bapak Ibu di sekolahan. Ya, kegiatannya seperti itu lah, bisa dilanjutkan di rumah. Anak-anak tidak setiap saat didikte, tapi digali apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau ungkapkan, sehingga menjadi manusia yang apa Bapak Ibu? Murid akan menjadi manusia yang merdeka, tidak tertekan, tidak takut, tidak khawatir, menjadi pribadi-pribadi yang percaya diri, tanggung jawab. Oke, Merdeka Ya. dalam nilai-nilai Pancasila. merdeka dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil. Iya, yang penting jangan di luar garis ya, ya. Terima kasih. Bapak Ibu, kita sampai kepada materi yang ke-9, yaitu restitusi. Apakah itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pengertian ini adalah menurut Kelson Gosen. Kemudian menurut Gosen juga tahun 2004 dalam bukunya Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, restitusi membantu murid menjadi memiliki tujuan, mempunyai motivasi intrinsik, melakukan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi menjadikan murid melakukan sesuatu bukan karena menghindari hukuman, bukan karena ingin mendapat pujian atau penghargaan,
Namun karena murid ingin menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan dan menghargai dirinya sendiri. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya Bapak Ibu, satu yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan dan memperkuat. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi fokus pada karakter. Restitusi mengembalikan murid yang lebih kuat, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu, materi yang ke-10 adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan motivasi intrinsik. Bagaimana pengertiannya Bapak Ibu? Bahwa kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Ketika seorang murid melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan ada kebutuhan dasar pada anak yang belum terpenuhi. Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia antara lain 1 kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau kebutuhan penguasaan. Berikutnya yang keempat Bapak Ibu adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan akan merasa senang. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi 9 dan 10. Sudah selesai, kita lanjutkan nanti apabila ada pertanyaan, nanti apabila materi sudah selesai ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, sebagai guru punya 5 posisi apabila menghadapi anak-anak atau di sekolah kita Bapak Ibu guru menghadapi murid. Coba Bapak Ibu refleksi ke 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu pada anak kita. Kita posisi yang di mana? Kita bahas dulu konsepnya Bapak Ibu. Pendekatan restitusi yang dikembangkan oleh Diane Goosen yang disebut 5 posisi kontrol. Diane Goosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka, perlu ditinjau kembali. William Glasser Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu itu sebagai penghukum adalah seperti ini Bapak Ibu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbalnya. Hukuman itu tidak harus fisik, menyakiti fisik. Kata-kata yang menyakitkan kepada anak-anak itu namanya hukuman verbal. Itu terpatri
sampai pada jiwa anak-anak sampai bertahun-tahun. Saya pernah melakukan pada anak saya, bapak ibu, saya menangis sampai sekarang, itu tidak bisa dihapus. Katanya ibu kok berkata seperti ini, menyakitkan, dia curhat seperti itu bapak ibu. Kemudian jalan keluarnya apa bapak ibu? Saya meminta maaf kepada anak saya dan ibu berjanji tidak akan mengulanginya. Seperti itulah contoh bapak ibu, nadanya tinggi, jadi sambil menunjuk kepada anak, itu tidak. Ya intinya kita meninjau kembali sikap kita. Iya, jaga kuping itu kan kekerasan sampai merah. Kemudian ada yang melempar kapur, ada zaman dulu ibu, ada guru yang seperti itu pada kita. Iya betul. Zaman sekarang tidak diperbolehkan. Nah kita meninjau kembali, itu memerdekakan anak atau tidak. Kita tidak berkata itu boleh dilakukan atau tidak, tapi kita meninjau kembali apakah itu tepat untuk anak-anak atau tidak, memerdekakan psikis anak atau tidak. Seperti ini contohnya bapak ibu dialognya, patuhi aturan saya dan awas kalau tidak. Seperti itu bapak ibu, sambil melompat, awas ya kalau tidak. Nah itu kalau bapak ibu sebagai anak perasaannya bagaimana bapak ibu? Coba. Senang, gembira, takut. Yang muncul hormon apa bapak ibu? Kortisol, hormon yang menimbulkan rasa sakit. Iya, trauma. Anak-anak malah nanti periang, sakit. Makanya kadang anak-anak yang sering dibentak itu sakit bapak ibu, karena munculnya hormon-hormon yang bukan hormon gembira. Seperti itu, hormonnya hormon kesakitan. Kemudian contoh lagi, kamu itu selalu saja salah. Nah itu anak-anak kira-kira don atau tidak bapak ibu? Don, minder. Iya, menyudutkan anak, nanti dampaknya anak luar biasa, minder dalam pergaulan. Itu posisi kita sebagai penghukum, seperti itu. Nah kita meninjau kembali, apakah saya pernah melakukan sebagai manusia normal. Saya juga pernah bapak ibu pada anak saya, pada murid saya juga pernah melakukan karena belum belajar. Seperti itu. Iya kadang sesuai konten ya bapak ibu, seperti itu. Spontanitas, kita sesuai konten apa yang dibutuhkan dalam mengambil sikap. Kemudian berikutnya, posisi kita pada pembuat rasa bersalah. Kadang kata-kata kita membuat anak-anak itu merasa bersalah. Contoh, pada posisi ini guru akan menggunakan kata-kata hening, lembut, tetapi menyakit, membuat anak-anak itu tidak nyaman. Kalau orang tua kamu itu ya tahu perbuatanmu, coba. Itu kan lembut ya bapak ibu. Tapi anak-anak bagaimana? Linglung ya kan? Kemudian ibu kecewa, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Dengan kamu kecewa nak. Coba lembut gak bu? Tapi anak-anak kan apa perasaannya? Serasa tersikir, sedih ya kan? Iya. Seandainya bapak ibu sebagai anak saya begitu kan, perasaannya bagaimana bapak ibu? Senang atau merasa bersalah? Timbul rasa bersalah. Kemudian berikutnya, kita sebagai teman anak-anak menggunakan hubungan humor, guyon mempengaruhi murid, ramah, akrab, bercanda, senyum. Contoh, ya sudah, oke ya. Kali ini kamu tidak apa-apa, sudah. Nanti ibu bantu ya beresin. Nah kira-kira anak bagaimana bu? Anak-anak akan menyepelekan. Kata bu ya sokoyo biasa itu. Iya. Nah kemudian yang berikutnya, bapak ibu guru atau bapak ibu wali murid sebagai pemantau selalu mengawasi ini akan sampai atau tidak bapak ibu nanti ya, mengawasi posisi
pada aturan yang ada, pada konsekuensi. Bahasanya datar. Contoh, peraturannya apa coba? Kamu kok berbuat seperti ini? Coba lihat peraturannya, baca enggak kamu peraturannya? Adi, tahukah kamu jika jam berapa kita mulai pembiasaan pagi? Kamu kok terlambat? Seperti itu. Nah, kemudian sebagai manajer, jika terjadi permasalahan pada murid atau kasus, guru pada posisi manajer menjalin komunikasi dengan murid agar murid mendapat dukungan dalam menemukan solusi dari permasalahan. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perlakuannya. Guru bukan mengatur perilaku murid, namun membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Membimbing, mengarahkan murid untuk dapat mengatur dirinya, tapi bukan mengatur perilaku. Nanti kalau posisi ini mengatur perilaku, nanti Bapak Ibu guru akan capek. Nah Bapak Ibu, sekarang kita merefleksi, kita pada di posisi yang mana, atau pernah melakukan semuanya. Gak apa-apa, karena kita bukan manusia sempurna, bukan manusia yang sempurna. Tidak mungkin kita pada posisi manajer terus menerus. Kadang kita pada posisi pemantau, kadang kita pada posisi teman, kadang pada posisi pembuat merasa bersalah. Tetapi silakan kita meninjau yang memerdekakan anak yang mana. Seperti itu. Setelah mengetahui konsep seperti ini, coba Bapak Ibu kira-kira yang kita usahakan pada posisi yang mana kita? Dari 5. Seharusnya yang E. Yang E ya Bapak Ibu ya, terima kasih manajer. Tapi disesuaikan dengan kejadian dan kontennya. Kalau misalnya tidak sesuai, monggo Bapak Ibu pilih yang posisi yang mana. Tapi tergantung kasusnya juga. Tapi iya, manajernya jangan dihilangkan ya, bias ya. Iya, terima kasih. Lanjut. Nah, sekarang pada intinya, yang paling inti Bapak Ibu, ya, restitusi atau segitiga restitusi. Diary Gosen tahun 2001 dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah adalah: 1. Menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah pada tahap pertama, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh dialognya seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, katakan kepada murid seperti itu, supaya anak itu stabil ya, jiwanya, psikologisnya. Saya juga sebagai orang tua pernah melakukan kesalahan. Itu dialog yang pertama. Lanjut, yang berikutnya, tahap berikutnya. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Contoh dialognya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu tidak boleh mempertahankan sikapmu, tapi alangkah baiknya melakukan sikap yang lebih baik. Jadi menanyakan alasan Bapak Ibu. Alasannya apa tidak mengerjakan PR? Ya. Kemudian tahap berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Dialognya, apa nilai keyakinan kelas yang belum sesuai dengan sikapmu? Kira-kira apa? Kira-kira apa kamu bersedia memperbaiki? Apakah sudah ada solusi untuk memperbaiki masalah ini? Nah, silakan nanti
lihat dalam gambar slide berikutnya, itu ada gambar segitiga untuk lebih mempermudah. Nah, inilah Bapak Ibu, langkah-langkah kita apabila kita dalam posisi manajer yang sempurna. Manajer, dalam posisi manajer kita menggunakan langkah-langkah ini. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Ini Bapak Ibu, setiap orang pernah melakukan kesalahan, tadi sudah diterangkan. Kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan alasannya, kemudian menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, itu ada contoh kasus 1, ini nanti bisa dibaca. Kemudian kasus 2 juga, kasus terakhir ini kasus nyata Bapak Ibu ya, yang ada di sekolah. Nah, nanti diperlihatkan video Kak Isandi, operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi SK, selamat itu SK. Bapak Ibu perhatikan. Baik, alhamdulillah sehat ya. Mas SK, kira-kira Mas SK kalau punya alasannya kenapa kembali ke sini? Ya karena saya menjalankan kegiatan membaca, oh iya, dulu juga kemarin melihat ya Mas SK ya, sama Mas SK Mas SK bisa melakukan yang dia melakukan kesalahan juga pernah ya, tetapi melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi. Tetapi di sini guru tidak akan mencari siapa yang bersalah dan tidak akan menyalahkannya. Kira-kira SK tahu kenapa alasannya kok melakukan hal itu? Saya berdiri merasa capek dulu. Oh, merasa capek dulu sama ya? Belum ya. Masih ingat dengan keyakinan sekolah kita Mas SK? Masih kira-kira kalau masih ingat Mas SK ya, bahwa Mas SK itu sudah melakukan kesalahan meninggalkan kegiatan asal urusnya yang belum selesai. Kira-kira sikap Mas SK itu sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita belum? Belum. Coba keyakinan kelas yang mana coba? Yuk, keyakinan. Oh, kedisiplinan. Apakah kira-kira SK bersedia memperbaiki kesalahan ini? Bersedia tidak? Bersedia. SK sudah ada solusi untuk memperbaiki masalah ini? Sudah. Kira-kira untuk memperbaiki masalah ini solusinya apa saja coba? Yang pertama, saya minta maaf pada guru karena meninggalkan kegiatan membaca al-Qur'an. Yang kedua, saya tidak akan mengulangi. Yang ketiga, saya akan mengikuti kegiatan membaca al-Qur'an dan sampai selesai. Ya, oke, terima kasih Mas SK. Berarti tidak akan mengulanginya ya. Kemudian minta maaf pada guru tadi yang pertama, memaafkan ya. Kemudian semoga Mas SK itu kedepannya menjadi anak yang lebih baik ya Mas SK ya. Kemudian menjadi anak yang disiplin, guru apresiasi sekali dengan sikap Mas SK yang ingin belajar memperbaiki diri. Semoga besok Mas SK menjadi anak yang lebih disiplin dan tidak akan mengulangi kesalahan kembali ya Mas SK ya. Nah Mas SK oke, bisa kembali ke kelas dan berkumpul dengan teman-teman untuk belajar di kelas. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Mas SK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan. Sudah kira-kira seperti itu Bapak Ibu, langkah-langkah dari segitiga restitusi. Diawali dengan dialog yang nyaman antara siapa Bapak Ibu? Guru dan siswa. Langkah yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas. Di situ ada ya Bapak Ibu bacaannya, tagnya apa? Menstabilkan identitas. Ya, di situ menanyakan kabar, ya. Itu di situ ada anak biar tenang.
Iya, nak biar tenang dulu. Ya. Iya, supaya lebih tenang, menstabilkan identitas pengeras suaranya monggo untuk diutarakan. Yang langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Indikatornya apa Mbak? Kita coba tadi dalam dialog tadi, indikator dari apa yang menggali tindakan yang salah itu apa? Kira-kira di situ ditunjukkan dengan apa? Kira-kira apa alasan Rizkan meninggalkan kegiatan membaca Asmaul Husna yang belum selesai? Nah, itu kan menggali. Seperti itu, guru tidak langsung menuduh, kamu kenapa itu kok terlambat? Kamu terlambat lagi. Tapi lebih komunikasi, ya. Kira-kira alasannya apa? Rizkannya jawab enggak tadi Bapak Ibu? Jawab, digali supaya ada komunikasi. Kemudian pada tahap berikutnya apa Bapak Ibu? Menanyakan keyakinan. Dialognya apa coba Bu Mei? Tolong diungkapkan dalam tahap yang ketiga nih. Menanyakan keyakinan pada kasus Iskan. Di situ ada dialognya, silakan dilihat. Ya, halaman kedua dialognya apa yang menunjukkan di situ menanyakan keyakinan. Masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Ya, terus? Masih Bu. Mas Iskan menjawab masih Bu. Terus? Apakah tindakan? Masihkah ingat dengan keyakinan sekolah kita? Ya. Masih Bu. Iskan jawab iya. Terus lanjut. Kira-kira masih ingat dengan keyakinan dan tindakan Iskan meninggalkan kegiatan membaca Asmaul Husna yang belum selesai? Sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita atau belum? Belum. Iskan jawab bagaimana? Belum. Iskan menjawab belum. Ya itu kan sadar sendiri, digali tanpa didikte oleh guru. Kemudian lagi apa? Kira-kira keyakinan sekolah yang mana? Ya, Mas Iskan menjawab kedisiplinan Bu. Terus lagi, kira-kira apakah Iskan bersedia memperbaikinya? Mas Iskan menjawab bersedia. Terus, apa Iskan sudah ada solusi untuk memperbaiki masalah ini? Sudah Bu. Mas Iskan menjawab seperti itu. Oh iya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, itulah langkah-langkah dari segitiga restitusi kita dalam posisi yang mana Bapak Ibu? Posisi 5 kontrol. Itu kalau segitiga restitusi kita pada posisi penghukum atau manajer. Kita sebagai manajer, kelihatannya manajer itu seperti bos ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya manajer itu menjalin komunikasi, kerjasama supaya tergali dua arah, tidak mendikte, mendukung anak untuk kembali ke karakternya yang lebih baik. Anak-anak tidak ada rasa kesakitan. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan praktik nyata yang ditemukan di sekolah SDN Karangsari yang telah menemukan Bapak Ibu guru kasus yaitu kekerasan terhadap anak yang berantai, intinya anak satu menyuruh satu lagi, tapi pusatnya kesalahan adalah satu. Itu betul-betul ditemukan di SDN Karangsari. Nanti kita akan praktekkan penyelesaiannya supaya memerdekakan anak kedua belah pihak supaya nyaman seperti itu. Silakan untuk dipraktekkan Bapak Ibu guru, karena anaknya sudah pulang boleh dipraktekkan kembali kepada Bapak Ibu guru yang kemarin mengalami untuk praktek untuk refleksi dari pembelajaran dari ini, pemaparan pemahaman budaya positif. Saya ingin refleksi dari Bapak Ibu semuanya. Kira-kira hari ini pemahaman kita tentang motivasi intrinsik meningkat atau tidak Bapak Ibu? Meningkat, bertambah. Kira-kira kemarin kita pernah melakukan kesalahan atau tidak pada murid atau anak? Nah, kita sadar ya Bapak Ibu ya, sebagai manusia yang penuh kekurangan. Kira-kira dengan kesalahan yang kemarin, hari ini kita mendapatkan pemahaman yang setingkat lebih, kita akan berusaha
Ya, kita akan berusaha sebagai manusia normal, kita hanya berusaha ikhtiar. Semoga kedepannya kita akan menjadi manusia-manusia yang lebih baik, yang tercipta dari motivasi intrinsik. Dari ini Bapak Ibu bahagia atau tidak? Apakah bahagia? Bahagia, alhamdulillah. Kita tutup hari ini dengan kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Waktunya juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan Bu Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eswandi, rekan guru Bu Ismaryanti, CGP PGP Angkatan 9. Setelah mengikuti diseminasi Bu Ismaryanti di SDN Karangsari beserta Bapak Ibu guru lainnya, saya akan merefleksi kegiatan tersebut. Saya merasa senang dan mendapat pemahaman tentang yang pertama nilai-nilai budaya positif, yang kedua nilai-nilai universal, yang ketiga restitusi 5 posisi kontrol, yang keempat restitusi segitiga restitusi. Pemahaman budaya positif ini akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, di lingkungan sekolah dan keluarga. Setelah melihat praktik penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi, saya semakin paham pada penyelesaian kasus tadi. Sudah ada langkah-langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menggali keyakinan. Demikian refleksi kegiatan diseminasi Bu Ismaryanti dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.